Analisis sinyal geofisika bersama Eko Januari Wahyudi pada modul 12 segmen 3 video ini. Kita lanjutkan dengan materi konvolusi diskrit. Berkaitan dengan konvolusi diskrit, sebelumnya kita sudah tunjukkan untuk persamaan konvolusi integral atau integral konvolusi yang berhubungan dengan sinyal continuous. Konvolusi diskrit ditunjukkan di sini, y kurung siku n sama dengan x kurung siku n konvolusi h kurung siku n. Di sini kita bisa tunjukkan persamaannya menjadi sigma k dari minus t hingga sampai t hingga dari x kurung siku k h kurung siku n minus k. Pada bentuk integral konvolusi kita punya bentuk integral di sini tunjukkan dengan sigma, karena integral biasanya dikali dt. Nah, karena di integral atau konvolusi diskrit ini dt-nya kita bisa gunakan delta t. Delta t-nya karena interval dari sinyal diskrit biasanya seragam berupa integer, maka delta t-nya sama dengan 1. Ada yang bersamaannya ditulis dengan delta t, ada yang bentuk sederhana, paling sederhana seperti ini. Secara umum kita bisa menggunakan panjang sinyal yang terbatas, karena di sini ditunjukkan dari k minus t hingga sampai t hingga. Karena di engineering juga kita berhubungan dengan sinyal yang terbatas, maka kita tinjau untuk sinyal yang terbatas. Contohnya untuk x kurung siku n, panjangnya adalah n besar x besar, bisa dari 0 sampai nx minus 1. Kemudian sinyal outputnya y kurung siku n sebesar n besar y, bisa dari 0 sampai ny minus 1. Sedangkan h kurung siku n sebesar nh dari 0 sampai nh minus 1. Pada kasus ini konvolusi terbatas pada interval yang terdefinisi, yaitu dari P1 sampai P2. Misalkan kita simbolkan seperti itu, panjang sinyal hasil konvolusi sebagai n besar y, kita definisikan sebagai bentuk k sama dengan nx plus nh minus 1. Formulasi matematis dari konvolusi diskrit dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini bentuk yang serupa dengan ini, hanya saja memasukkan n sama dengan P1 sampai P2. Sedangkan di sini minus t hingga sampai t hingga karena terbatas, di sini P1 sampai P2. Kita asumsikan punya sinyal x kurung siku n dari 0 sampai 4, berarti panjangnya adalah 5. H kurung siku n dari 0 sampai 2 berarti panjangnya 3. Maka panjang sinyal outputnya adalah 5 tambah 3 minus 1, yaitu 7. Kita bisa menghitung untuk 7 nilai dari sinyal output di sini. Convolution sum. Untuk sistem diskrit dan memenuhi sifat LTI, maka sistem diskrit tersebut memiliki impulse response H kurung siku n. Impulse response adalah output dari sistem ketika sinyal inputnya adalah suatu sinyal impulse. Kalau diskrit kita bisa gunakan delta kurung siku n. Output suatu sistem dengan sifat LTI dinyatakan sebagai bentuk convolution sum sebagai berikut. Ini bentuk sinyal output sebagai fungsi S besar sistem, fungsi dari sinyal input. Prosesnya adalah di dalam ini adalah konvolusi dari minus t hingga sampai t hingga dari sinyal input dan impulse response yang digeser, atau bisa sebaliknya, yaitu sinyal input yang digeser terhadap impulse response. Di sini hanya menggunakan k, di sini m untuk menunjukkan perbedaan ada sinyal input atau impulse response yang digeser. Sebagai contoh, perhatikan suatu filter moving average dengan hubungan sinyal input x kurung siku n dan sinyal output y kurung siku n sebagai berikut. Y kurung siku n sama dengan, ini bentuk yang sama seperti sebelumnya, ini diberikan sepertiga dikalikan dalam kurung x kurung siku n tambah x kurung siku n minus 1 tambah x kurung siku n minus 2. Tentukan impulse response H kurung siku n pada filter tersebut. Untuk mendapatkan impulse response, kita gunakan sinyal inputnya adalah delta kurung siku n. Dengan demikian kita tinggal memasukkan x kurung siku n ini menjadi delta. Dengan demikian kita mendapatkan sepertiga, kemudian dikalikan dalam kurung delta kurung siku n tambah delta kurung siku n minus 1 tambah delta kurung siku n minus 2. Fungsi delta
delta kurung siku n berharga 1 untuk n sama dengan 0. Jadi untuk delta sama dengan 0 harganya 1. Sedangkan untuk n tidak sama dengan 0 seperti delta minus 2, delta minus 1, delta kurung siku 1, delta kurung siku 2 ini harganya 0. Impulse respons H kurung siku n kita tentukan untuk n sama dengan 0, 1, dan 2. Hal tersebut karena nilai H kurung siku n pada bilangan integer n tidak sama dengan 0 lainnya berharga 0. Baik, kita coba lihat berikutnya. Ini adalah persamaan yang sudah ditunjukkan sebelumnya untuk bentuk sinyal output dan sinyal input. Kemudian kita coba hitung di sini. Untuk 0 kita bisa hitung H kurung siku 0 sama dengan sepertiga delta 0 tambah delta 0 minus 1 delta 0 minus 2. Di sini kita dapatkan sepertiga dikalikan sepertiga juga sama. Ini nilainya adalah 1. Ini adalah nilainya 0, ini nilainya juga 0. Jadi kita mendapatkan sepertiga. Untuk n sama dengan 1, maka kita mendapatkan juga sepertiga dikalikan dalam kurung, di sini harganya 0, kemudian di sini harganya 1, di sini harganya 0, sepertiga. Demikian juga seterusnya, ini juga sepertiga. Sedangkan untuk n sama dengan 3, kita mendapatkan nilai 0. Kalau kita gunakan n sama dengan 4, nanti juga 0, atau n sama dengan minus 1 juga 0. Dengan demikian, impulse response dari H kurung siku n sama dengan, kita bisa tuliskan sebagai berikut. Dalam bentuk kurung sepertiga, 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 kemudian diberi underscore untuk menandakan pada n sama dengan 0 ini berharga sepertiga. Setelah impulse response H kurung siku n kita ketahui, maka output dari sistem atau filter kita dinyatakan dalam bentuk convolution sum sebagai berikut. Jadi kalau kita nyatakan dengan bentuk seperti ini, maka kita punya dari minus tak hingga sampai minus 1, dari 0 sampai n, dari n sampai tak hingga. Dari bentuk ini kita bisa nyatakan ini akan berharga 0, demikian juga untuk bentuk ini akan berharga 0. Jadi karena ini bentuknya terbatas dari 0 sampai ke n dari konvolusi kita. Untuk convolution sum, perhitungan sigma umumnya dilakukan pada 0 sampai ke n untuk k, dengan nilai n bergantung pada banyaknya sampel sinyal discrete input x kurung siku n dan impulse response h kurung siku n. Untuk perhitungan sinyal output y kurung siku n pada rentang selain 0 sampai n akan memberikan hasil y kurung siku n sama dengan 0. Sebagai contoh, kita lakukan perhitungan untuk convolution sum dari sinyal input x kurung siku n sama dengan 6421 underscore di 6. Ini berarti n sama dengan 0, dan impulse response adalah sepertiga, sepertiga, sepertiga underscore di sini. Maka kita bisa menghitung untuk di sini ada 4, ini ada 3, berarti 4 tambah 3 kurang 1 sama dengan 6. Kita akan menghitung 0 sampai 5. Jadi kalau 0, kita bisa lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita mendapatkan y kurung siku 0 sama dengan 6/3, n sama dengan 1. Kita bisa mendapatkan di slide selanjutnya. Kita dapatkan 10/3, n sama dengan 2, kita dapatkan 12/3, n sama dengan 3, dapatkan 7/3, n sama dengan 4, kita dapatkan 3/3, n sama dengan 5, dapatkan 1/3, n sama dengan 6, 0. N lebih besar dari 6 akan juga mendapatkan nilai 0. N kurang dari 0 juga akan mendapatkan nilai 0. Dengan demikian, sinyal output y kurung siku n yang dihasilkan dari convolution sum adalah sebagai berikut: 6/3, 10/3, 12/3, 7/3, 3/3, 1/3. Di sini underscore. Baik, demikian untuk modul 12 segmen 3 video ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat dan have a nice day. Sampai jumpa pada video berikutnya.